Muhammad Hatta adalah wakil presiden Indonesia pertama. Beliau lahir pada 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi. Beliau lahir di keluarga dengan latar belakang ulama dan pedagang. Muhammad Hatta memiliki riwayat pendidikan yang sangat bagus. Saat menempuh pendidikan di Belanda, Muhammad Hatta bergabung dengan organisasi Perhimpunan Indonesia. Hal inilah yang menandai awal pergerakan politiknya. Pernah beberapa kali diasingkan, tidak mematahkan semangat beliau untuk terus belajar dan berjuang. Karena jasanya yang besar dalam kemerdekaan Indonesia, Muhammad Hatta mendapatkan gelar pahlawan proklamator. Nilai berakhlak yang bisa diteladani dari Muhammad Hatta diantaranya adalah Muhammad Hatta diutus sebagai Ketua Delegasi Indonesia pada Konferensi Meja Bundar. Konferensi berlangsung alot, namun dengan kepiawaiannya berargumentasi, beliau berhasil mendesak Belanda dan mempersembahkan kepada seluruh rakyat Indonesia sebuah pengakuan kedaulatan resmi dari Belanda dan dunia internasional. Keberhasilan Muhammad Hatta dalam menjalankan tugasnya sebagai Ketua Delegasi Indonesia mencerminkan sifat berorientasi pelayanan. Akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, melaksanakan tugas dengan jujur, berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Ini terlihat dari sosok Bung Hatta yang tidak suka menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Ia pernah menolak permintaan keluarganya agar menjemput ibunya dengan menggunakan mobil dinas wakil presiden. Bung Hatta juga pernah mengembalikan sisa uang berobat kepada negara, karena uang dan fasilitas negara harus dipakai sesuai dengan peruntukannya. Kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Bung Hatta salah satu tokoh yang memiliki nilai dasar kompeten. Bung Hatta mendapat gelar sebagai Bapak Koperasi berkat peranannya dalam memajukan koperasi di Indonesia. Ia banyak memberikan ceramah serta menulis berbagai karangan dan buku-buku ilmiah mengenai ekonomi dan koperasi. Salah satu buah pikirannya dituangkan dalam buku yang berjudul Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun. Bung Hatta merupakan salah satu tokoh pencetus demokrasi di Indonesia. Menurut beliau, negara itu haruslah berbentuk republik berdasarkan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat yang dipahamkan dan dipropagandakannya kepada kalangan pergerakan nasional berlainan dengan konsepsi demokrasi yang bersifat individualisme. Kedaulatan rakyat ciptaan Indonesia harus berakar dalam pergaulan hidup sendiri yang bercorak kolektivisme atau berfokus pada masyarakat dan kepentingan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Bung Hatta memiliki nilai-nilai harmonis karena pandangannya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kerakyatan. 10 Maret 1950, kebijakan Sanering atau yang biasa dikenal dengan Gunting Syafruddin ditetapkan di Indonesia yang berakibat pada menurunnya nilai mata uang rupiah. Sebagai wakil presiden, tentunya kebijakan ini diketahui oleh Bung Hatta. Namun ternyata, sang istri yang telah mengumpulkan uang selama berbulan-bulan untuk membeli mesin jahit tidak mengetahui akan adanya kebijakan tersebut. Alhasil, istrinya pun kecewa karena tidak lagi dapat membeli mesin jahit karena uang tabungannya tidak cukup. Sikap menjaga kerahasiaan negara Bung Hatta ini mencerminkan bahwa beliau merupakan sosok yang berintegritas dan loyal kepada bangsa dan negaranya. Pada masa penjajahan, Bung Hatta pernah diasingkan ke Digul. Ia membawa semua buku-bukunya dan mengatur waktu untuk membaca. Ia banyak menulis di koran-koran Jakarta yang artikelnya tidak terlalu politis, namun bersifat lebih dalam dan mendidik pembaca. Artikel di koran Pemandangan yang isinya supaya rakyat Indonesia jangan memihak kepada pihak Barat maupun fasisme Jepang. Hal ini menunjukkan bahwa Bung Hatta mampu beradaptasi dengan membaca situasi gerakan Barat atau Jepang. Bung Hatta pernah menjadi anggota Panitia 9, juga menjadi wakil Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, yang tentu saja banyak berkolaborasi dengan banyak tokoh penting kemerdekaan Indonesia, juga dengan beberapa tokoh Jepang yang memberikan kesempatan kemerdekaan Indonesia.
Setelah kemerdekaan pun banyak perundingan-perundingan yang dihadiri oleh Bung Hatta seperti Perundingan Linggarjati, Perjanjian Renville, Konferensi Meja Bundar. Bung Hatta berkolaborasi dengan negara-negara lain untuk menyepakati kedaulatan Indonesia. Demikian nilai-nilai berakhlak yang dimiliki oleh Bung Hatta. Terima kasih sudah menonton.